Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Martina Pratiwi. Kali ini kita akan belajar tentang perbandingan. Langsung aja kita mulai ya. Sebelumnya, kalian boleh simak cerita berikut. Sebelum pergi ke rumah nenek, Andi mengisi motornya dengan 2 liter bensin. Ternyata 2 liter bensin tersebut tepat habis setibanya di rumah nenek. Jarak antara stasiun pengisian bahan bakar minyak dan rumah nenek adalah 50 km. Berapa hari kemudian, Andi hendak pergi ke rumah temannya, yaitu Virgo. Di tengah perjalanan, Andi terkejut karena bensinnya hanya tersisa 0,5 liter. Sementara itu, jarak ke rumah Virgo masih 10 km lagi. Kira-kira cukup nggak ya bensin itu sampai ke rumah Virgo? Maukah kalian membantu Andi? Bagaimana caranya agar bisa membantu Andi? Kamu harus menguasai konsep perbandingan. Penasaran? Check this out. Pengertian perbandingan. Perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran sejenis. Perbandingan biasanya dinyatakan secara sederhana dan dalam bentuk pecahan. Konsep perbandingan ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada skala. Skala. Pernahkah kamu melihat skala? Jika kamu pernah membuka peta, pasti kamu akan menemukan skala. Skala merupakan perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Biasanya, skala ditulis dengan awalan 1:. Contohnya, 1:500.000. Itu adalah salah satu contoh dari skala. Skala merupakan perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Artinya, setiap 1 cm pada peta mewakili jarak 500.000 cm atau 5 km pada keadaan sebenarnya. Secara matematis, skala dirumuskan sebagai berikut. Skala JP per JS atau jarak pada peta per jarak sebenarnya. Keterangan JP adalah jarak pada peta dan JS adalah jarak sebenarnya. Jenis-jenis perbandingan. Yang pertama, perbandingan senilai. Apa itu perbandingan senilai? Perbandingan senilai adalah perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu variabel diperbesar, maka nilai variabel lain akan semakin besar. Contoh perbandingan senilai bisa kamu lihat di awal pertemuan materi ini, yaitu apakah bensin Andi mencukupi sampai rumah Virgo? Ayo kita coba bantu Andi. Permasalahan: 2 liter bensin bisa digunakan untuk menempuh jarak 50 km. 0, liter bensin. Jika saat ini bensin Andi hanya bersisa 0,5 liter, jelas jarak tempuh bensinnya menjadi lebih pendek, yaitu sebagai berikut. Bensin 2 liter berbanding 50 km sama dengan bensin 0,5 liter berbanding X. Maka X 50 km dikali 0,5 liter dibagi 2 liter. Maka hasilnya X sama dengan 12,5 km.
sisa bensin Andi masih cukup digunakan untuk menempuh jarak 12,5 km. Oleh karena rumah Virgo berjarak 10 km, maka dengan sisa bensin 0,5 liter, Andi masih bisa sampai ke rumah Virgo. Mudah kan? Yang kedua, perbandingan berbalik nilai. Apa itu perbandingan berbalik nilai? Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu nilai variabel diperbesar, maka nilai variabel lain akan menjadi kecil. Misalnya, pembangunan suatu gedung memerlukan waktu 1 bulan dengan 20 pekerja. Jika pekerja ditambah, kira-kira pembangunan gedung menjadi semakin lama atau semakin cepat? Jika ditambah, pasti akan semakin cepat. Itulah contoh penerapan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan terkait jumlah dan selisih. Perbandingan terkait jumlah dan selisih biasanya digunakan untuk menentukan perbandingan umur, jumlah uang, dan tinggi badan. Contohnya sebagai berikut. Contoh soal. Ibu Budi baru saja melahirkan seorang bayi dengan tinggi badan 48 cm. Jika tinggi badan Budi 72 cm lebihnya dari tinggi badan adiknya, tentukan perbandingan tinggi badan Budi dan adiknya. Pembahasan. Dari soal yang diketahui tersebut, tinggi badan bayi 48 cm, tinggi badan Budi 72 lebih dari tinggi badan bayi. Artinya 72 ditambah 48, hasilnya 120 cm. Dengan begitu, maka diperoleh tinggi badan Budi berbanding tinggi badan adik Budi 120 berbanding 48. Maka dapat diperkecil menjadi 5:2. Jadi tinggi badan Budi dengan adiknya adalah 5:2. Kita masuk ke contoh soal 1. Jarak kota A dengan jarak kota J pada peta adalah 1,5 cm. Peta tersebut dibuat dengan skala 1:1.500.000. Tentukan jarak sebenarnya antara kota A dan kota J. Pembahasan. Dari soal tersebut, kita peroleh informasi sebagai berikut. Yang pertama, skala. Skalanya 1 berbanding 1.500.000. Yang kedua, jarak pada peta 1,5 cm. Berdasarkan rumus skala, maka diperoleh skala sama dengan jarak pada peta berbanding jarak sebenarnya. Maka jarak sebenarnya adalah jarak pada peta berbanding skala. Dengan begitu, kita masukkan angka yang tersedia, maka jarak sebenarnya adalah 1,5 dibagi 1/1.500.000. Dengan demikian, jarak sebenarnya 1,5 cm dikali 1.500.000. Maka diperoleh hasil jarak sebenarnya 2.250.000 cm. Atau jika kita ubah ke dalam kilometer, 22,5 km. Jadi jarak antara kota A dan kota J sebenarnya adalah 22,5 km. Contoh soal kedua. Seorang pemborong sedang menghitung waktu untuk menyelesaikan pembuatan rumah.
Jika dibantu 9 orang pekerja, pekerjaan rumah tersebut selesai dalam waktu 32 hari. Agar pekerjaan rumah selesai dalam waktu 24 hari, berapakah jumlah pekerja yang dibutuhkan? Pembahasannya, dari soal diperoleh informasi sebagai berikut. Yang pertama, jika ada 9 orang pekerja, maka rumah selesai dalam waktu 32 hari. Jika ada X pekerja, maka rumah akan selesai dalam waktu 24 hari. Ingat, semakin banyak pekerja, maka semakin cepat waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pembangunan rumah. Dengan demikian, gunakan rumus perbandingan nilai. 9 per X sama dengan 24 per 32. Maka X 32 dikali 9 dibagi 24. Maka nilai X adalah 12. Jadi, jumlah pekerja yang dibutuhkan agar pembuatan rumah selesai dalam waktu 24 hari adalah 12 pekerja. Demikian pembelajaran kita tentang perbandingan. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.